Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, dan sukacita yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami, serta melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengarkan cerita kakak ya. Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang pendeta. Sambil menangis, ia menceritakan daftar dosa-dosa yang telah diperbuatnya. "Akankah Tuhan mengampuni saya?" tanya pria itu dengan terseduh-seduh di akhir ceritanya. Sang pendeta lalu mengajak pria itu ke tepi sungai. Ia disuruh mengambil batu besar dan melemparkannya ke air. Pendeta itu mengambil bebatuan kecil dan juga melemparkannya ke air. "Mana dari kedua batu itu yang akan timbul dari dalam air?" tanya sang pendeta. "Tidak ada," jawab pria itu. Pendeta itu lalu berkata, "Betul, begitu juga dosa kita di hadapan Tuhan. Asal kita dengan sungguh-sungguh datang mengaku dosa dan memohon ampun kepadanya, besar atau kecil tidak diperhitungkan lagi karena Tuhan sudah menghapusnya." Adik-adik, batu dalam sepenggal cerita di atas adalah gambaran dosa kita. Tidak ada satupun yang bisa menghapus dosa kita, kecuali pengampunan dari Tuhan Yesus yang sudah menebus dan membayar dosa semua umat manusia dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam Yohanes 8 ayat 1-11, saat ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang berzinah, Yesus menempelak mereka. Jika mereka tidak berdosa, silakan mereka merajam perempuan itu. Nyatanya tidak ada seorang pun yang mengambil batu dan satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Adapun Yesus bukannya menghukum. Tuhan Yesus malah mengulurkan pengampunan dan memberi perempuan itu kesempatan untuk hidup baru. Nah, adik-adik, dari kisah pengampunan Tuhan Yesus ini, setidaknya kita dapat belajar bersama dua pesan. Yang pertama, jangan menghakimi dosa orang lain. Ingatlah, kita juga berbuat dosa. Mengapa kita begitu sombong, menganggap dosa orang lain lebih parah daripada dosa kita? Seperti orang-orang dan para ahli Taurat yang mau menghukum wanita yang berdosa. Ingatlah bahwa setiap kita telah berbuat dosa dan tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Karena yang layak untuk menghakimi hanya Tuhan saja. Yang kedua, Tuhan tidak membeda-bedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Alkitab tidak mengajarkan dosa besar atau dosa kecil. Yang namanya dosa adalah dosa, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang penting bukan besarnya dosa kita, namun apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh datang mengaku dosa dan memohon ampun kepadanya. Ada anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mintalah pengampunan ketika adik-adik melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan seperti kisah perempuan berdosa di atas, kita harus mau untuk bertobat dan meninggalkan hal yang salah itu. Nah, adik-adik, itu tadi renungan kita hari ini. Dan waktunya kita membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Dan komitmen kita pada pagi hari ini bukan tentang besar atau kecil dosa, tetapi yang terpenting adalah besarnya kasih Allah yang memberikan anugerah pengampunan bagiku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena